Melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu kesadaran diri. Untuk definisinya sendiri, kesadaran diri adalah proses mengenali motivasi pilihan dan kepribadian kita, lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan, dan interaksi kita dengan orang lain. Kalau dalam kesadaran diri sendiri terdapat dua macam kesadaran, yaitu kesadaran secara pasif dan kesadaran diri secara aktif. Nah, kesadaran diri secara pasif itu sendiri adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Nah, sedangkan untuk kesadaran yang aktif itu adalah kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Manfaat kesadaran diri yaitu pertama, memahami diri kita dan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menetapkan pilihan hidup dan karir yang akan dicapai. Yang ketiga, mengembangkan hubungan kerja dengan orang lain. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kemampuan peran dalam organisasi, lingkungan, dan keluarga. Untuk cara mengembangkan kesadaran diri sendiri, itu terdapat 5 poin. Yaitu yang pertama, analisis diri, atau di mana meminta orang lain untuk menilai diri kita sendiri. Untuk analisis diri ini dilakukan dengan cara refleksi diri, yaitu melalui pikiran perasaan kita. Refleksi itu sendiri meliputi perilaku, pribadi, sikap, dan persepsi kita. 2. Perilaku berhubungan erat dengan tindakan-tindakan kita. Kita yang harus mengerangkan tiap tindakan kita. Refleksi analisis itu dapat mencapai 4 komponen, yaitu motivasi, pola berpikir, pola tindakan, dan interaksi kita. Yang ketiga, kepribadian. Itu merupakan kondisi karakter, temperamen diri yang relatif stabil sebagai hasil bentukan faktor sosial, budaya, dan lingkungan sosial. Yang keempat, sikap merupakan cara respon kita terhadap rangsangan atau stimulus objek luar tertentu, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi persepsi ini merupakan cara kita untuk menyerap semua informasi dengan panca indera kita, lalu memberikan pemaknaannya. Nah, untuk yang kelima yaitu persepsi yang dipengaruhi oleh stereotip, persepsi selektif, koleksi, harapan, dan minat. Untuk cara meningkatkan diri sendiri itu bisa mulai dari mempelajari diri sendiri, lalu dimulai dari belajar dari orang lain, lalu kemudian membuka diri sendiri. Nah, untuk kesimpulan dapat ditarik dari materi kedua ini adalah kesadaran merupakan proses di mana seorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi kesadaran diri ini merupakan proses mengenali motivasi, pilihan, dan kepribadian kita, lalu menyadari pengaruhnya atas penilaian, keputusan, interaksi kita dengan orang lain. Sekian untuk materi kedua ini. Terima kasih.